Rep masuk ya. Masuk TV dong. Ya Bang Jen. Udah ya? Udah ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir hari ini. Pada prinsipnya kehadiran kami semua bukan dalam rangka menagih pembayaran ya, seperti ada dalam video-video sebelumnya ya. Namun perlu kami tegaskan bahwa terkait kewajiban sudah terselesaikan. Adapun di balik semua itu bagaimanapun klien kami ada perlu menyampaikan ya, terkait apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, ya enggak, selama proses penagihan tersebut ya. Jadi ini perlu diketahui ya. Dan terkait hal itu kita sebagai kuasa hukum ya, tetap mengawal, tetap mendampingi klien kita agar semua berjalan sesuai koridor yang ada. Nah, mungkin untuk lebih detail dan jelasnya apa sih yang perlu disampaikan ya oleh Bang Malvin ya, terkait permasalahan yang terjadi, silakan Bang. Jadi awalnya saya sih sebenarnya pengen cerita kekecewaan undangan ya. Jadi awalnya itu saya diundang ke secara konser sama manajer saya. Tapi kan kita disuruh datang lebih awal untuk yaitu tadi pengen membahas sesuatu. Jadi ketika kita udah sampai itu cerita ngobrol, terus dia bilang setelah dia sholat duha dia ingat sama manajer saya gitu. Jadi saya diundang dan sebenarnya saya sih nggak siap dengan undangan itu, tapi karena saya menghargai tadi undangan dan saya menghargai manajer saya merespon apa yang memang ditawarkan beliau gitu. Jadi gimana ya, awalnya saya menolak apa yang beliau ajak gitu, tapi saya nggak ngomong langsung, tapi saya menolak ketika kita ngobrol itu kan disuruh balik lagi konser malam. Saya menolak balik sebenarnya karena saya nggak menyanggupi permintaan beliau. Dan setelah itu beliau menawarkan kalau seandainya manajer saya satu lagi juga ikut, apakah saya mau gitu. Dia 100 gitu loh untuk investasinya awalnya gitu. Jadi ya udah, saya pikir saldonya mungkin ada cuman sekitar berapa lah gitu. Jadi kan saya adanya segini, terus dibilang oke, ya udah kamu dapat sekian gitu. Setelah itu oke, jadi kita bikin surat perjanjian lah. Mungkin uangnya udah saya kasih dan ketika manajer saya transfer ke dia dan pengen melakukan surat perjanjian malah menghindar gitu. Jadi kan awalnya itu saya diminta dengan nominal sekian, sanggupnya sekian pun diterima. Tapi setelah itu dia bilang yang partner yang satu lagi ini nggak jadi ikut gitu loh. Nah, ya udah saya nggak jadi dong ikut gitu loh. Saya pengen ambil uangnya itu berbelit-belit. Nah ini yang memang saya pengen tegaskan sebenarnya. Saya tuh diajak ke sebuah kayak perilaku tindak tanduk apalah, maksudnya dalam arti kata gini, saya nggak bilang ini kejahatan, tapi cara dari pertama yang memang mengganggu saya. Jadi mungkin memang benar kata Bang Zai, udah dibayar, tapi itu pun nggak sesuai nominal dengan perjanjian sampai cek. Jadi saya juga ada bukti SKP-nya gitu yang memang 2 kali kosong. Jadi saya dari kemarin kita udah ngabisin waktu, tenaga, dan itu tadi kita dibayar pun nggak sesuai nominal. Jadi gitu loh, ketika kemarin kita bikin video, responnya banyak banget ke saya, yang DM saya, yang ceritain pengen tahu masalah saya. Jadi saya ya gimana ya, tadi saya sebenarnya nggak mau ini terjadi gitu loh. Sampai akhirnya yang ngajak saya ini manajer saya berantemin gitu. Jadi kita rusak hubungannya sekarang gara-gara peristiwa ini. Jadi mungkin dibayar, tapi kan ini kejadian yang memang bikin kita mungkin saya ini terganggu, hubungan saya sama manajer saya rusak, dan pembayaran pun nggak sesuai gitu.
Sebenarnya sih kita pengen puas, tapi ya saya pengen cerita gitu loh. Maksudnya itu tadi keresahan saya dan keresahan mungkin orang yang menghubungi saya gitu sih. Untuk nominal sendiri seperti apa bang? Mungkin kesepakatannya dan harusnya terima berapa bang? Jadi mungkin dilebihin 10 juta lah dalam tenor 7 hari. Tapi dari awal perjanjian kita bikin surat perjanjian itu dari tanggal 1 dari tanggal 7 itu mencong. Ketika tanggal 7 itu udah saya bilang udah nggak usah bayar apa namanya lebihnya 10 juta gitu. Tenor dalam 1 minggu tuh pokoknya untung 10 juta. Saya bilang untungnya nggak usah, modalnya aja balikin, saya bilang kan. Terus dia malah ngasih cek dengan nominal yang ya udah sesuai perjanjian gitu loh. Tapi kan intinya pas mau dibayar pun ya karena ya itu tadi saya berterima kasih karena pakai kuasa hukum gitu loh. Kalau seandainya yang mungkin saya nggak bergerak dalam hal ini ya itu tadi saya akan ditarik ulur. Investasinya apa sih bang Mafid? Ya kurang lebih kita nggak tahu lah seperti PO beli barang dari luar bukan ya kan mungkin perhiasan lah atau gimana. Tapi kan ya itu tadi sebenarnya saya nggak tertarik tapi saya diseret gitu loh. Ini kan saya jadi resah, kemarin tuh saya resah maksudnya dari cara beliau merespon gitu nggak benar gitu loh. Maksudnya saya malah dituduh mencemar nama baik dan karena saya memposting cek ya, saya jujur aja maksudnya gitu loh, itu bukan saya mencemarkan nama baik tapi saya nggak laporin malah wajar saya posting di WhatsApp gitu, kecewaan. Saya kan dijanjiin setelah itu dijanjiin tanggal 14 nggak cair juga sampai ada surat SKP. Nah ini yang saya pengen jelasin gitu, maksudnya ini kan berhubungan sama yang namanya nama ya, nama besar gitu, kenapa harus tega ngelakuin itu saya. Bang Alvin, nominal tersebut kalau tidak salah 75 juta ya? Ya 75 juta. Dan sudah dibayar kabarnya hari Kemarin Ya. malam. Kemarin malam. Nah, Ya kan sekarang gini loh, kok nggak sesuai lagi. nah, Maaf kata ya, kemarin itu dia udah menenangkan lah istilah katanya. Hari setelah Jumat tanggal 14 itu tanggal 15-nya dia menenangkan, maaf uangnya baru masuk di bank ini gitu, di yang cek ini, nanti tinggal ambil aja. Sebenarnya kalau saya ambil hari ini ya kalau saya nggak ada gimana? Berjelek lagi namanya. Sedangkan di bank saya juga udah bilang ini udah 2 kali. Kalau mau nama dia baik gitu, dia harus cairin ke nama yang rekeningnya udah dituju gitu. Nggak bisa langsung dia transfer ke saya. Ini kesalahan dia juga. jadi menurut Bang Alvin tidak sesuai dengan perjanjian. Isi perjanjian Iya, tersebut apa? no. Apa saja isi perjanjian tersebut? Perjanjiannya itu tadi pembelian sesuatu lah something ya kan, dan yang memang dari cara awal kesepakatan itu udah berubah sesuai ya itu tadi saya punya segini oke, bisa, tapi ternyata saya malah dihadapin untuk mencari sisanya. Nggak logis dong, tiba-tiba yang lainnya nggak mau gitu, saya harus cari sisanya. Saya bilang tarik aja gitu maksudnya ya, tapi dia malah ya, ngulur terus. Ya ini kan kita takutnya abu-abu Bang ya. Iya. Maksud saya nominal yang saat penawaran atau perjanjian itu di angka berapa? 85 85. cairnya dalam Cairnya seminggu. 85 dalam seminggu. Oke, lalu ada cek kosong berarti. Cek kosong, ada cek kosongnya. Cek kosong itu kalau tidak salah hari Jumat ya. Ya Jumat tanggal 14. Oh dia lebih tahu malah. Dan sudah dibayarkan hari Senin. Iya, semalam. Oh, Ini semalam. berikut Kira-kira Bang Jai gimana Bang? Hah? Terkait itu gimana Bang? Yang Terkait sudah apa? dibayarkan katanya Senin dibayarkan atau kapan sih Bang? Ya, jadi intinya dalam proses ini telah terjadi one prestasi. Ya, itu perlu digarisbawahi. Ya enggak? Kekecewaan itu timbul ya ketika orang diberikan cek pada saat hadir ke bank uangnya nggak ada, dan itu terjadi 2 kali. Itu kan menyangkut reputasi orang. Ya enggak? Waktu terus dan sebagainya. Itu yang menjadi yang harus digarisbawahi. Ya enggak? Ini persoalan bukan hanya persoal pembayaran, harusnya disertai juga permintaan maaf dan sebagainya. Gitu loh. Kan saya katakan sejak awal dalam respon ini bukan terkait penagihan pembayaran. Pembayaran sudah clear. Ya kan? Namun klien kita ini ingin menyampaikan apa yang dialaminya, apa yang dirasakan secara langsung, dan kita sebagai kuasa hukum ya tidak bisa mencegah itu. Ya, kita hanya memberikan masukan pandangan hukum yang Berarti poinnya semestinya. adalah meskipun sudah clear pembayaran, tapi tetap ingin mengungkapkan keresahan.
Seperti itu. Karena ya itu tadi saya dicari orang dari kemarin sebenarnya. Jadi banyak yang menceritakan juga keadaan yang kondisi seperti saya memang belum clear. Saya clear, yang lain belum clear. Yang lain ini siapa nih? Ada yang cerita udah berjalan 2 tahun, ya mungkin agak besar gitu nominalnya, ya kan. Jadi kan ada mungkin di bawah 10 ya yang baru cerita ya. Dia menceritakan kejadiannya. Jadi kan saya langsung nganggep oh ya sama, kita sama-sama ngerasain gitu. Jadi ini yang memang mendorong saya untuk bicara sebenarnya. Bang ini Bang, 2 cek yang kosong waktu itu dalam kurun waktu berapa lama sih Bang? Pertama dijanjiin di hari yang sama kan, dibilang kita nanti datang ke bank itu sekitar setelah Jumat jam 1. Dia janjikannya jam 2. Di hari yang sama. Di hari yang sama kita kan balik, oh ya udah nanti kita balik lagi jam 2 kan, karena dekat kan banknya kan. Dan jam 2 itu ternyata nggak ada. Nanti dia transfer kata dia malam. Dan malam pun nggak ditransfer sama dia. Jadi gini loh, saya tuh dari awal itu udah menghadapi apa ya, denial, istilah kata yang memang tarsok itu yang memang apa ya, maksudnya gini loh, ini bukan bisnis buat saya, ini mengganggu saya, hubungan saya rusak gitu. Manajer saya gara-gara saya diajak beginian, itu yang memang saya pengen tegasin. Bang, dari tadi bahas soal ini itu, sosoknya seperti apa nih? Kronologinya gimana sih Bang? Ini banyak yang belum paham. Oh iya. Kronologi awalnya siapa gitu? Kronologi Ya, ya, ada bisnis kronologi apa? awalnya mungkin Bang ceritain Ada lagi bisnis dari apa? dengan Oh, siapa iya. gitu Bang? Siapa? jadi saya dengan ya inisial RA lah ya, memang apa namanya diva lah bisa dibilang. Jadi kronologinya ya itu, saya pun nggak kenal, tiba-tiba diajak ke sebuah konser gitu. Dan saya diajak di diskusi rundingan untuk investasi lah, mungkin ya, pembelian samping gitu, ntar dengan apa nominal 1 minggu itu cair sekian, dan ada beberapa tawar investasi ya, misalnya dari dalam waktu dan jumlah yang berbeda cairnya sekian, ada juga. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik saya tuh, jadi saya udah menghindar. Tapi itu tadi ya mungkin beliau ini si teteh ini meyakinkan saya gitu dengan bahwa orang lain pun mau, ya kan, teman saya juga gitu loh. Tapi kan kata tetehnya dia mau, oh ya wes kita ayo udahlah, saya kata manajernya saya akhirnya ikut gitu loh. Tapi ketika mau mulai saya kan cuma ada sekian gitu, diminta nominal sekian, saya cuma ada sekian gitu loh. Malah saya disuruh cari sisanya gitu, yang tadinya teman saya dibilang ikut nggak jadi, saya minta balik kan kok nggak dipersulit banget, jadi disangkal terus gitu. Saya sampai itu kan saya Memangnya butuh berapa investasi dananya itu? 200. yang diminta awalnya 200. Terus dari apa? Cuman ada 75. Oh gitu. Dan itu udah diserahin. Udah diserahin. Tapi kan ya semuanya itu berjalan nggak sesuai fakta gitu. Sampai ya akhirnya dibayar kemarin cuma 75. Dibayar? Cuma 75. Jadi nggak ada untungnya gitu loh. Jadi kan ya ini emang ngeledek buat saya. Jadi gitu loh. Teteh udah ajak kita, oh gini, tapi ya ini bohong, bukan pembelian barang ini mah begitu. Sebenarnya ini investasikannya ditujukan ke berlian kah atau emas kah atau apa? Kayaknya kayak gitu sih, memang lebih ke perhiasan lah. Sebelumnya sama RA ini udah kenal atau gimana Bang? Nggak kenal, yang kenal dekat itu dulu manajer, mantan manajer aja. Jadi manajer dia tuh manajer saya sekarang. Diundang gitu, memang diundang. Setelah dia bilang kenapa teteh ajak malam, katanya dia setelah sholat duha ingatnya manajer saya ini si TM ini, sampai TM ini berantem sama saya sampai sekarang gitu. Maksudnya kamu ajak saya ke dalam masalah ini. Bang, yang namanya investasi kan harus ditunjukkan bentuk fisik dan barangnya. Kemarin itu apa dilihatkan? Nggak ada barang ataupun bukti penjualan yang ditunjukin ke saya. Jadi dia hanya cerita gitu, bisnisnya dia gitu loh ya. Bisnisnya apa gitu? Jual beli perhiasan, itu perhiasan. Jadi itu tadi bentuk investasinya ini ya. Wah, mulai investasi pembeliannya jadi dalam kurun waktu 1 minggu itu 200 juta jadi 225 juta seminggu. Kita orang dagang mas 10%, maksudnya kan 25 juta.
Itu tadi cuma saya nggak ada ya, jujur saya nggak ada. Cuman ya akhirnya ditanya ini ada yang ikut nih, mau nggak patungan lah, kasar ya kan? Saya ada segini cuma 75 gitu, mau nggak? Ya bisa, dapatnya 10 juta. Ternyata kemarin 75 kita. Berarti tidak ada No. untung 10 juta pun tidak ada ya bang ya? Enggak. Ini maksudnya itu tadi, ini keresahan menurut saya pas gitu dari cara ya itu tadi. Ini yang pertama yang 200 juta, ada lagi yang dia bilang dalam waktu sekitar 2-3 minggu dengan nilai 600. Dan saya secara margin ini untung lebih gede, sekitar 20%, jadinya 750 juta. Bang Jai, berarti ini tidak ada langkah hukum apapun Bang Jai? Atau seperti apa? Sebagai kuasa hukum dari Ya, Bang Alvin sendiri? sudah saya jelaskan sejak awal ya, bahwa preskon ini terkait klarifikasi dan menjelaskan terkait pengalaman yang dialami klien kami. Dan saya katakan sekali lagi, terkait pembayaran kan sudah clear. Artinya proses hukum itu ya tidak Berarti ada. tidak ada proses Iya, hukum sama sekali. betul. Oke Bang Malvin, kira-kira langkah Bang Malvin sendiri maunya apa sih sepertinya? Ada kan Jadi kan untuk